Anda kembali di iNews Prime bersama saya Anisha Dasuki. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau situasi dan kondisi arus balik Lebaran 2023 via udara menggunakan helikopter. Kapolri mengakui terjadi perubahan jadwal puncak arus balik Lebaran 2023. Hasil pengecekan yang seharusnya hari ini adalah bagian dari puncak arus balik. Tadi kita melihat bahwa terjadi, alhamdulillah terjadi perubahan. Awalnya kita duga hari ini sampai dengan besok pagi akan terjadi puncak balik, namun karena ada kebijakan yang sudah diumumkan pemerintah, terjadi kurang lebih 13%. Tentunya ini akan kita tunggu sampai dengan 6. Apakah penurunan 13% ini tetap berlaku? Artinya kalau penurunan ini tetap bertahan, kita sudah bisa menurunkan prediksi puncak arus balik yang 203.000 tadi. Karena bisa turun di 13%. Pemirsa, 3 orang tewas dan 9 penumpang terluka dalam kecelakaan tunggal di Tol Cipali, Majalengka, Jawa Barat. Mobil sempat oleng hingga terpental saat terjadi kecelakaan. Personil polisi dan PJR Tol Cipali mengevakuasi seluruh korban kecelakaan tunggal di Tol Cipali KM 153600 ke Rumah Sakit Cideres, Kabupaten Majalengka. Kecelakaan tunggal menimpa keluarga Bukhari, warga Jember, Jawa Timur, tujuan Jakarta. Minibus yang dikendarai korban membawa 11 penumpang yang masih satu keluarga. Saat kejadian, minibus oleng ke kanan hingga terpental beberapa kali. Kecelakaan ini menyebabkan 3 penumpang tewas dan 9 lainnya luka. Yang cedera berat ada 1, yang lainnya masih kita evaluasi, lalu ada 3 datang dalam keadaan sudah meninggal. Itu korban yang masih ini, korban di bagian apa, Jo? Luka-lukanya macam-macam, Pak, banyak. Ada yang macam-macam, kita nggak bisa deskripsikan. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Gakum Polres Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni, iNews melaporkan. Antreannya diserobot seorang pemudik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung mengamuk. Pemudik tersebut kesal karena telah antre lebih dari 4 jam, namun diserobot. Range Rover kok bisa masuk? Parah dari situ, ada mobil kita lihat bawahnya mobil. Ini. Ada motor yang kawal sini. Yang bertanggung jawab. Seorang pemudik bernama Adit mengamuk dan protes kepada petugas Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Tidak, kalau mau di depan kamera. Keributan ini terjadi saat antrean panjang arus balik di dermaga eksekutif. Kok bisa gitu, Pak? Kita tunggu 4 jam loh. Kita ngapain di mobil loh. Dari sana ke sini lah. Ia kesal lantaran ada sejumlah rombongan mobil yang menyerobot antrean yang dikawal oleh kendaraan roda 2. Kita dari jam 3, Pak, jam 2 dan nongkrong di sini, Pak. Ya, Bapak lihat saya kan? Ya, saya lihat, Pak. Ada saya duduk dari tadi. Ya, sama, Pak. Sudah, naik sini, Pak. Ya, tapi jangan nyerobot, dibiarin aja. Depan kamera doang. Merasakan hal yang sama, sejumlah pemudik lain juga melampiaskan kekesalan mereka. Jam 2 sudah sampai sini, sekarang hampir jam 6. 4,5 jam kita nunggu. Mendekati masuk mobil, ada 7 mobil, Pak. Dikawal, pakai motor, tidak pakai helm. Masuk, Pak, mobil mewah, Range Rover, Alphard, Innova, semuanya. Sudah di mobil, Pak. Bapak kalau mau lihat mobilnya, kapalnya sudah jalan. Belum ada keterangan dari pihak BPTD wilayah 6 Bengkulu, Lampung atas peristiwa ini. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Kita ke Jakarta, pemirsa. Gelombang arus balik pasca mudik Lebaran di Stasiun Pasar Senen terus meningkat. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat sebanyak 42.000 penumpang telah tiba di ibu kota. Suasana di Stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau ramai. Sebanyak 42.000 penumpang tiba di Stasiun Pasar Senen Jakarta.
Pada arus balik Lebaran hari ini, PT Kereta Api Daerah Operasional 1 Jakarta memperkirakan jumlah tersebut akan terus bertambah hingga 1 Mei mendatang dengan rata-rata penumpang 40.000 sampai 42.000 per harinya. Mayoritas penumpang yang tiba di Jakarta berasal dari keberangkatan Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Kutoarjo, dan Malang. Untuk arus balik sendiri hari ini memang lebih tinggi dibandingkan kemarin. Hari ini sendiri terdapat sekitar 42.700 pengguna jasa yang tiba di area Daop 1 Jakarta, di mana diantaranya itu sekitar 16.300 tiba di stasiun Pasar Senen, 16.000 lainnya tiba di stasiun Gambir, 4.000 di stasiun Bekasi, dan 4.000 lainnya stasiun Jatinegara, dan sisanya di stasiun lain yang melayani turun penumpang berangkat dari turun penumpang di Daop 1. Selain itu, PT KAI Daop 1 Jakarta juga melakukan sejumlah persiapan pada angkutan arus balik Lebaran ini. Di antaranya yakni menambah ketersediaan tempat duduk di ruang tunggu, menambah petugas pelayanan serta petugas pengamanan guna mengatur serta memperlancar jalannya operasional angkutan arus balik Lebaran. Dari Jakarta, Enggar Bagus, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Untuk mengetahui laporan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, kita telah bergabung dengan Kevin Pakan. Kevin, apakah masih terjadi penumpukan penumpang arus balik di Stasiun Pasar Senen malam ini? Ya, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Memasuki H+3 Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Situasi pada malam hari ini di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih terpantau ramai, di mana untuk kondisi pada hari ini sudah kami pantau sejak sore hingga pada hari ini, karena memang ini dari para penumpang, terutama pemudik yang berasal dari sejumlah daerah untuk masuk ke Jakarta melalui Pasar Senen. Stasiun Pasar Senen ini terus bertambah. Memang berdasarkan data yang berhasil kami himpun, Anissa dan pemirsa, dari pihak Humas PT KAI, setidaknya ada 42.000 pemudik atau penumpang yang datang masuk ke Jakarta, di mana 16.200 diantaranya merupakan atau melalui dari Stasiun Pasar Senen Jakarta ini. Nah, memang tadi pun juga kami sempat bertanya begitu kepada pihak dari pemudik yang baru datang, di mana mereka mengatakan bahwa memang ini mengikuti dengan adanya cuti bersama yang diterapkan oleh pemerintah, yang mana hari ini merupakan hari terakhir dengan adanya cuti bersama, maka esok hari bahwa mereka harus masuk untuk kembali beraktivitas, terutama untuk aktivitas perkantoran. Nah, memang juga tadi pihak dari Humas PT KAI mengatakan bahwa memang nantinya untuk prediksi puncak arus balik ini masih akan terus terjadi, yang mana nanti hingga tanggal 30 April hingga nanti pada tanggal 1 Mei 2023, yang mana diprediksi menjadi puncak arus balik dari masa libur Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan memang tadi juga pihak dari Humas PT KAI Daop 1 menyatakan bahwa nantinya khusus di Stasiun Pasar Senen ini akan ditambahkan begitu terkait dengan jumlah tempat duduk untuk bisa mengantisipasi adanya kepadatan penumpang yang terjadi di Stasiun Pasar Senen. Nah, memang tadi kami juga sempat melihat atau menyaksikan langsung ada jam-jam tertentu yang memang ini menjadi jam-jam rawan karena banyaknya atau padatnya penumpang ketika mereka datang ke Stasiun Pasar Senen, yang mana tadi kami pantau sekitar pukul 7 malam, yang memang ini banyaknya warga yang datang dari sejumlah daerah seperti dari Yogyakarta, kemudian dari Semarang, Kulon Progo, dan juga Surabaya. Namun demikian, sampai dengan saat ini walaupun kita melihat bahwa sudah memasuki arus balik Lebaran, namun juga Anissa, kami sempat atau masih melihat masih banyaknya jumlah penumpang yang akan melakukan mudik ke kampung halaman, di mana berdasarkan data dari pihak Humas PT KAI Daop 1 yang menyatakan bahwa sampai dengan saat ini masih ada sekitar 22.000 lebih penumpang yang akan mudik ke sejumlah daerah. Itu artinya bahwa untuk jumlah atau persentase antara jumlah pemudik yang balik dan juga yang akan menuju kampung halaman ini masih terbilang belum terlalu jauh untuk jaraknya. Dan juga untuk jumlah okupansi atau keterisian dari tempat duduk juga masih tinggi, yang mana hingga pada sampai malam hari ini masih ada sebanyak 83%. Itu artinya bahwa euforia atau arus balik dari masa libur Lebaran masih akan terus terjadi. Tentunya nanti pihak dari PT KAI, terutama Humas Daop 1 Jakarta, akan terus
menyesuaikan kondisi yang terjadi untuk bisa mengantisipasi adanya kepadatan penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta ini. Anissa. Baik, terima kasih Kevin Pakan atas laporannya dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin dilaporkan ke Bares Krim Polri oleh PP Pemuda Muhammadiyah atas pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Informasi selengkapnya usai jeda.